Terima kasih untuk kesempatannya. Salam untuk kita semua. Ya, masih. Ya, saya mau cerita ya. Saya mendapatkan berkat gitu ya waktu Erik sama Ratri diberkati. Sepertinya saya yang menikah kembali gitu ya, karena saya dulu nggak diberkati. Jadi di situ saya diingatkan Tuhan bahwasannya Tuhan itu mengambil tulang rusuk Bapak Lala gitu ya. Dia dalam keadaan tidak sadar gitu, tidur gitu ya, dibentuknya perempuan gitu. Lalu Tuhan mengantarkan ya perempuan itu kepada Adam gitu. Jadi saya pernah gagal gitu ya dalam rumah tangga. Saya pernah berpisah dengan Bapak Lala sekitar 1,5 tahun gitu ya, dengan masalah yang begitu banyak gitu. Tapi kalau sekarang saya mengingat masalah itu, kayaknya saya kok bisa ya saya melaluinya ya gitu. Ada banyak air mata gitu ya. Nggak akan saya ceritakan semua, mungkin saudara semua sudah tahu gimana gitu ya. Tapi yang membuat saya berbahagia itu bagaimana Tuhan gitu ya mendamaikan dengan cara Tuhan gitu ya. Kalau waktu berpisah dulu, saya juga gak mau kembali gitu, dan dia juga enggak gitu. Alibara dua minggu tawari nomor saya kita begini karena punya amanah masing-masing gitu. Tapi nggak tahu ya cara Tuhan gitu ya. Tuhan mendidik saya gitu dan mendidik Bapak Lala juga gitu. Saya diberkati firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka gitu. Ini pernah dibagikan ibu ya untuk saya, dan ini nggak pernah saya lupa gitu ya. Saya mengaku memang Tuhan, saya orang berdosa. Saya pernah mengaku anak Tuhan, tapi saya juga nggak hidup seperti anak Tuhan gitu. Dan Tuhan mempunyai banyak kemurahan dalam hidup saya gitu ya. Saya nggak diberkati memilih teman hidup sesuai kesukaan saya, bukan. Tapi itu yang Tuhan berikan untuk saya gitu. Dan Tuhan dengan kemurahannya dan kasihnya kepada saya gitu ya, dari masalah yang ada itu membuat saya banyak belajar gitu ya. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan udah banyak yang kulalui yang menyakiti hati Tuhan gitu ya. Udah banyak gitu hal-hal yang jahat kulakukan gitu ya. Tapi Kau Tuhan yang sangat baik gitu ya. Dan ada janji Tuhan gitu, kalau aku merendahkan diri, Tuhan akan memulihkan gitu ya. Dengan cara apa aku nggak tahu gitu. Walaupun keluarga mungkin kedua belah pihak itu sama-sama membenci gitu ya. Tapi saya juga gimana ya, nggak tahu lagi dengan bahasa apa sakit bertekannya hidup saya gitu. Tapi Tuhan berjanji gitu ya, dan firman Tuhan itu bahwa Dia akan memulihkan negeri mereka gitu ketika saya merendahkan diri gitu. Jadi singkat waktu kami rujuk kembali gitu dengan Bapak Lala. Orang yang tadinya membenci itu bisa mempunyai kasih gitu ya. Nggak lagi kayak mana ya, saya pun nggak tahu juga gitu lah. Seperti ada kasih untuk dia gitu. Dan saya memikirkan anak-anak saya, dia juga bilang gitu, aku nggak mau anakku punya mama tiri katanya gitu. Karena banyak kami kan masih muda gitu, nggak mungkin juga nggak menikah gitu. Jadi dengan doa gitu ya kami rujuk kembali dan Tuhan menolong kami gitu ya. Saya mengimani firman Tuhan ini jadi dalam hidup saya gitu. Bagaimana sekarang kalau ada acara seperti pernikahan kayak semalam itu gitu, saya senang gitu ya. Saya senang sekali gitu. Tuhan terima kasih ya gitu untuk pengalaman yang pahit itu membuat saya menjadi orang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan gitu. Tuhan menyadarkan saya gitu. Dan Bapak Lala juga semenjak kami berpisah itu dia udah mulai ibadah gitu kan. Udah wujud itu dia udah mulai ibadah. Ada komunikasi yang baik di kampung pun kami gitu.
komsel sama, sering pernah juga sama Bang Edi dulu yang sering menuntun kami gitu ya. Pernah juga kami saat teduh bersama, ada berdoa bersama gitu. Jadi indah kali ya gitu, sedang gitu. Kayak mana dulu banyak air mata itu Tuhan pulihkan dengan sukacita gitu ya. Terbayar semua deritaku Tuhan gitu. Tuhan mendidik aku menjadi supaya istri yang seperti Tuhan inginkan gitu. Jadi suami juga seperti yang Tuhan inginkan gitu. Walaupun banyak kerikil-kerikil gitu ya, bukan berarti kami rujuk itu gak ada masalah, ada gitu ya, bertengkarnya kami gitu. Di kadang kami itu bisa kami bertengkar gitu. Tapi Tuhan memberikan pengertian gitu ya. Aku anak Tuhan, ini PUW begitu. Ada usul dari begitu ya, anak-anak Tuhan teman-teman mereka nomor takal begitu. Jadi saya memang berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Walaupun dia kayak gitu, tapi ada orang meninggal suaminya, aku juga nangis. Kenapa? Takut aku kehilangan dia gitu. Karena inilah suamiku yang Tuhan berikan, yang harus ku kasihi gitu. Jadi waktu meninggal lagi Kak Nelly pun aku nangis memang. Tiba-tiba gak ada sakitnya, dia di kampung aku sama ibu itu. Ku ingat Bapak Lala, aku bilang kenapa? Takut aku bilang. Kalau dulu mati minggu, bagaimana sekarang mati begitu. Tapi ku dari ada kasih dari Tuhan gitu ya, yang membuat saya ingin hidup lama sama dia gitu. Jadi dia memang cukup orang yang baik gitu ya, dia perhatian gitu. Kalau sekarang pun saya senang gitu lah, udah tahu aku kayak mana orang berumah tangga kayak gini ya gitu. Jadi saya senang gitu ya, dan saya minta maaf untuk jemaat untuk pertama kali ya, untuk apa yang saya buat di tahun-tahun yang lalu mungkin tidak menjadi berkat bagi saudara. Saya minta maaf di hadapan Tuhan. Saya juga orang berdosa, memang yang perlu dibimbing oleh Tuhan. Tapi doakanlah kami supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan kami juga Bapak Lala juga sampai pengenalan yang benar akan Tuhan gitu. Jadi itu yang bisa saya bagikan, dan sekali lagi doakan kami supaya tetap menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih juga untuk ibu ya semuanya yang sudah mendukung, yang menuntun saya gitu ya. Mungkin kalau di tempat yang lain mungkin aku gitu, tapi inilah kasih yang dari Tuhan itu gitu ya. Enggak di saat senang aja kita diperhatikannya gitu, tapi di saat kita terpuruk sekalipun ada dia mengulurkan tangan untuk kita. Kalau orang lain di luar daripada Tuhan itu nggak boleh begitu, tapi inilah saudara di dalam Tuhan gitu ya. Jadi yang bisa saya